La hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami' masyayikhina mutasarrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' masyayikhina mutasarrin ila al-imam Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Ma'bari wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Bantani Allah yataghashshahum birrahmati wa barakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa wa farraja Allah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Cabang iman yang ke-51 yaitu menetapkan hukum dengan adil. Dalam surah Shad ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit." Maka berilah putusan antara kami dengan adil dan jangan kamu menyimpang. Dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda, man hakama bainas naini tahakama ilaih wartadayahu falam yaqulli bainahuma bil haqqi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang menghakimi dua orang yang berhukum kepadanya dan rela akan putusan hukumnya, kemudian ia tidak memutuskan hukum antara keduanya dengan hukum yang hak atau adil, maka atasnya laknat Allah. Diambil kitab Al-Makhzun fi Ilmil Hadis lil Ardi li Asdika. Nah, jadi qadhi atau orang meruskan hukum itu ternyata berat sekali ujiannya dan cobaannya. Nah, jadi orang yang jadi pemutus hukum itu bila dia tidak berbuat adil, dia akan terancam dengan siksa. Sehingga Nabi mengatakan qadhi itu ada tiga, dua di neraka, satu di surga. Artinya banyak orang yang jadi qadhi ternyata tidak bisa berbuat adil, menghukum di antara orang yang berperkara. Jadi pernah malaikat menguji manusia, bubuhan hakim bukan qadhi ini, yang memutuskan perkara ini diuji oleh para malaikat.
turun mereka ke bumi ini. Malaikat ini menyerupai jadi manusia. Lalu malaikat ini dia mempunyai kendaraan keledai. Keledai, bukan ada salah lah. Ada orang menggaduh sapi. Ada orang menggaduh sapi. Sapinya beranak dah. Anaknya masih menyusul mamanya, masih mengiringi mamanya. Itu kalau dipikir adanya tabi'. Sapi itu kalau masih mengiringi mamanya tabi'. Lalu malaikat ini kan dia punya kelebihan. Inya kawa mau ubah apa ngarannya to pikiran sapi nang halus tadi. Nah, anak sapi ini kawaknya mempengaruhi supaya pikirannya berubah. Lalu diubahnya sapi itu supaya katuju lawan keledai. Keledai naiknya kundarai nah. Lalu keledai ini dikendarinya oleh malaikat, diparakakannya ke anak sapi. Saya anak sapi tadi melihat keledai mengiringi kemana keledai berjalan diiringinya. Nah akhirnya mamanya ini kadang anak. Nah kadang kedua anak. Ampunnya sapi nang abut. Nah apa sapiku berkurang? Benar anaknya nih. Oh kasih tuh kah mengiringi keledai nang ditunggang manusia apa ditunggang orang itu. Lalu ngapung ay sapiku ini sapiku. Ujar ampun keledai ini sapiku. Dari malaikat menyerupai manusia. Ini anak sapi yang bungkuk, nya nyusul namanya tuh, namanya situ. Tapi nya mengiringi keledai kok. Berarti ya sapi ini anak sapi ini bukan sapimu, tapi ini anak keledai. Aku bisa keledai bana sapi. Mau, ha? Keledai bana sapi. Tapi buktinya nya mengiringi, Bang. Berarti anaknya. Nah, bakarasa akhirnya ujar ampun sapi ikam hanaku bawa ke sidang, silahkan bawa ke sidang, silahkan benar hendak ya. Terus itu ada itu hakim yang sering memutuskan perkara, bawa ke situ. Nah sebelum si hakim membuka sidang, si malaikat tadi berparak berdulu, kem apa om. Kena bila inya berperkara menangkan akulah. Nah. Sambil menyorong duit ya emas lah. Jadi itu kan emas lah. Oh emasnya hati dikilar. Banyak emasnya. Berapa gram emas nih? Nah, banyak emasnya atau mungkin sampai 1 kilo. Akhirnya banyak emasnya tadi. Menangkan akulah. Kayak apa? Aku hakim memenangkan gampang kaina. Bila ikam memutuskan perkara suruh karena anak sapinya itu memilih. Bila anak sapi memilih sapi berarti wujud anak sapi. Bila anak sapi memilih keledai berarti anak sapi itu bungkuk lah ya kayak itu kah ya. Beres sidang dibuka. Apa keluhan anda? Ya tahu aja kisahnya ada. Jadi udah lagi kisahkan mana nah panjang lebar lawannya. Nah, tinggi kurus ya, panjang tinggi lebar kisahnya kan. Kesimpulannya ujar si tuan hakim. Itu apa siapa si sapimu lawan keledaimu? Anda di mana tuh di padang luas tuh, di mana atau di halaman itu nah. Ini anak sapi lepas. Siapa nang diiringinya? Bila yang mengiringi sapi berarti sapimu. Bila yang mengiringi keledai berarti anak sapi ini ampunnya si orang nih, orang ampun keledai nih lah hati. Nah, lepas nah anak sapi ini kada diinget-inget kuitan, kada diinget mamanya digi biar dilepas mengiringi ke keledai. Nah maka keputusan ini anak sapi milik si ampun keledai. Beres, selesai permasalahan. Nah kalah lawannya. Sakanya ampun sapi ini kada terima aku aja.
Kalau di sini kada aku nerima, kalahin pulang aku. Wah, kalahin pulang. Mana ada pulang? Tuh sana dia pulang. Hakim pulang nang bisa memutuskan perkara. Kasih itu pulang. Aku nak naik banding yang ngarannya. Nah, naik banding enggak ngarannya toh. Nah, artinya bisa pulang. Minta keadilan. Datang ke sana. Baik, oke, gampang. Baik ke sana. Tuan Hakim, aku anak sidang nenek. Nah, bilanya sidang menangkan akulah. Nah, bayinya pulang amas. Kayak pajak tuh Hakim, gampang. Pokoknya bila anak sapi miringi keledai ko, putusakan dah pun ko anak sapi itu. Nah, bilanya miringi sapi, putusakan sapi itu anak ampun sapi. Ikam tuh kayak itu aja. Nah, terima, beres kam. Iya ya, oke ya. Nah, apa jadi berduit banyak loh nih. Nah, duit amas yang banyak kan. Nah, ya pulang buka sidang apa kalau anda ini nenek. Nah, habis pulang kisahnya kan. Nah, keputusannya lepas pulang. Kita lepas bila inya mengiringi sapi berarti bujur ampunmu anak sapi ini. Bila mengiringi keledai berarti ampunnya si keledai ini. Lepas tetap aja mengiringi keledai pulang. Nah, umai aja si anu nih kayak itu kan putusannya jaka belain bang, jangan nak itu lo kan tapi kayak paling aja tuan hakim aku fakta berbicara semua jadi saksi, siapa yang bisa mengingkari? Aku pun tak bisa mengerti kenapa jadi begitu, kenapa sampai anak sapi mengikuti keledai. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang ini tanyailah, artinya kan ngalih lagi menjawab, artinya kamu kayak itu faktanya sudah, jadi kita ikuti fakta lagi padahal apa yuk. Nah, sudah ditapal padahal anggaran tuan hakim itu bisa ya kan membijaksanai kayak apa karena nah tapi ditapal orang Pak, jadi kan ini alor ya lagi. Nah, ada kepentingannya lah, bila menang ampun keledai dapat duit, dapat amas. Nah, bila menangkan ampun sapi parai. Memang juga faktanya memang nyaman loh kan tinggal maalor lagi. Nah, taparoroi katanya. Tabelujur yalah. Nah, pas kadang pas loh kan jadi kan tuan hakim gak tahu disalahkan. Secara lahir Pak tuan hakim gak tahu disalahkan, tapi kalau secara hakikat tuan hakim itu telah memakan sogok dan tapala. Nah, walaupun kan tadi Pak Alor tetapi inya bersalah. Kenapa dia tidak menggunakan wewenangnya untuk memenangkan ampun sapi? Karena mulai sabarian dah ada kok keledai bana sapi. Salah. Nah, kucing bana kambing adalah atau kucing bana tikus. Nah, alih lo kan nah, amon kucing nyusul anjing mungkin bisa. Tapi kalau lahiran bang kayak itu mau lo kan aku jalan cari pulang, ada seekong lagi sidang pulang, aku dia buka sidang pulang kemana kajuhnya nanti. Pokoknya harus menang aku uji tamu sapi ini, karena kada kawa kan di apa diubah sapi anak sapi, demu sapi anak keledai. Nah, yang datang pulang. Oke, ujar si malaikat tadi bawa ke sana pulang mana tak ikam aku terus lawat tantangan terus sampai ke situ pulang. Bepedah pulang. Ya mas pulang lah lawan si tuan hakim. Nah, apa aja hakim deh. Pokoknya menangkan aku. Kayak pacarannya, kayaknya lepas nih. Nah. Oh, jadi si tuan hakim kayak ini kayak kisahnya nih. Sampai orang nih nang 2 kali dah kan berhukum nih. Kada puas nih ampun sapi. Kaku pulang nih. Berarti ini kan masalahnya ternyata ada udang di balik batu. Nah, batunya hilang, udangnya mati karena setrum. Nah, lalu kita sidang aja jadi tuan hakim. Bila menang ikam menang toh, kalahnya demo ikam kayak itu. Aku dihendak di ikam tapal-tapal. Pokoknya esok kita buka sidang karena kita lihat siapa yang benar siapa yang salah. Lalu sidang
Lalu si ampun sapi kan, nah, dengan argumentasinya, oh ulun mageduh sapi ini mulai digaluh sudah, mulai mamanya digaduh, mulai heran anak oleh anak, pinandu bener oh ini, langkah bener ditanyakan pada sapi ini anak ulun, apa anak ulun ya, anak sapi ini ampun ulun gitu kan. Nah, anak sapi ini adalah anak sapi ulun, jadi sapi ampun ulun gini, ini gampang. Wahai siapa? Wahai mana nih manusia? Wahai anak orang ampun keledai. Sudah 2 kali dah Tuan Hakim memutuskan. Artinya bila inya keledai ini mengiringi, bila anak sapi mengiringi keledai, berarti anak sapi ini anak keledai. Berarti ampun kok. Amun kayak itu kisahnya. Ya Tuan Kadhi, aku kata kamu memutuskan lah. Kenapa ada memutuskan hak? Maaf, aku haid. Ya Tuan Kadhi. Ya Tuan Hakim, maaflah aku udah memutuskan, aku haid, aku datang bulan. Ujian malaikat, masa laki-laki datang bulan? Apa kata dunia? Nah, yalah, masa laki-laki datang bulan? Apa kata dunia? Nah, lalu hai, masa ada sapi melahirkan keledai? Masa ada keledai melahirkan sapi? Ujar juga kan. Nah, lalu manang hai. Maka keputusannya, kalau laki-laki tak mau datang bulan, laki-laki tidak bisa haid, maka keledai mustahil beranak sapi. Bujur kadakah? Jur. Keputusannya anak sapi adalah anak sapi juga. Anak sapi adalah ampunnya sapi juga. Kenapa beringi keledai ha? Inya matanya tabalik, tak salah lihat. Asalnya mamanya, asalnya mau orang. Nah, asalnya masa orang mau orang nanya. Nah, dintu kisahnya. Akhirnya mundur malaikat tadi. Kesimpulan apa? Ada 3 orang hakim, 2 nang kawa ditapal, saikong nang ju. Nah, berat kalau nah memutuskan perkara itu. Ya kisah Abu Nawas jeleh. Abu Nawas abahnya hana mati, abunya Abu Nawas hana mati kan kisahnya nah. Lalu ya abunya Abu Nawas cium bang tani ngaku, cium sebelah kanan. Berapa ai? Cium sebelah kiri. Buharok. Napa beh tani pian sebelah kiri buharok? Karena jawabannya aku suah waktu aku masih hidup memutuskan hukum-hukum nih orang badu-adu lalu saikung tak ngarakan tak itihi saikung tak borong aku lingah pas kali tak itihi akhirnya apa dibalasakan Tuhan tadinya bau haruk sabelah. Nah, akhirnya Abu Nawas disuruh jadi Tuan Kadhi kada hakun biar Abu Nawas gaya bupungulan asal jangan diangkat orang jadi Tuan Kadhi kalau kau tak salah dalam menghukum makan. Nah itu orang bahirilah ini sakulah hana jadi hakim, kita jadi Tuan Kadhi lo kan hana jadi Tuan Hakim memutuskan perkara. Nah, sakulah lebih tinggi sakulah hana kasih toh jadinya. Itu apa ngarannya? Berani sekali untuk melawan tantangan besar. Tapi kalau bisa adil luar biasa haratnya noneh. Kalau orang jadi hakim kalau adil bujur adil luar biasa ibni orang itu. Berarti dia telah berhasil melawan godaan-godaan yang mengganggunya. Kemudian kamerawati sorot kameranya rami pandiran buahnya nih ada aku tuntih loh sampai ke ujung dunia pun akan kudatangi ke ujung lokal cuma ada ujung dunia ada ujung lokal. Apakah tadi kisahnya buahnya kayak rami benar dikisahkan tadi nggak ada nangar juga mulai sana. 52 ya kah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya? Menyuruh perkara yang sudah diketahui kebaikan dan melarang perkara yang ditentang oleh akal pikiran yang sehat. Nah mungkar itu kan akal sehat ini gak ada menerima ya lah mungkar dah. Jadi hal-hal yang tidak benar di agama itu tidak cocok menurut akal ya lah. Orang menyuntang tuh menurut akal baguslah. Orang tuhnya mengumpulkan, tuhnya orang berusaha dapat orang harta diambil, cocoklah akal. Menurut akal aja lah, menurut agama cocoklah. Baiklah orang itulah. Ada baik lawan nah, mencuri itu adalah munkar, itu kan? Nah, atau berkhianat kan? Dipercayai lalu mengkhianati itu juga tidak cocok dengan akal pikiran. Jadi nangaran mungkar tuh kebanyakannya tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat itu nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ada nang napa melanggar peraturan sekolahan itu ngarannya mungkar menurut standar kita. Kenapa? Kalau ada santriwati itu kada paasian peraturan itu bahaya. Apa bahayanya? Bila karancakan melanggar karenanya malalar wani pulang melanggar yang lebih ganal lagi. Yalah, misalkan santriwati dilarang memakai kotek, kotek anak ayam turun berkotek kan. Itu kotek itu anak ayam kotek itu lagunya ada kotek sakulah kotek siapa menyuruh kau jangan bukan anu malamnya mana sehari kotek sih pajar malam ngejar itu namanya hotel malam napa kotek oleh sang bulan malam sang bulan dia alasannya kotek ada apa bos sembahyang padahal bolehlah jangan bawa kotek bapak pacar gitu boleh kok deh boleh aku pacar kan boleh yalah benar mah ada pergi behina semalam nambah hina sudah mana kalau satu ci mana lain satu ci kan udah nambah hina tah hina pakai no di sini ke orangnya pipi ke orangnya bisa berhina wah ini lah nih zaman wah ini lah zaman canggih wah inilah mahina orang dapat duit wah ini bila harap mahina orang dapat duit ayo paju kita wah ini bila harap mahina orang dapat duit banyak nak judi hina banyak nak judi hina orang lah pengen nak kawin kalau judi hina orang leh iyalah wah ini bisa lagi mahina orang kada burun nih ada burun mahina orang leh sian orang kana hina lo kan lo nangisnya lo kan dihina-hina tangan orang saya impikan dihina lo kan nangis orang iyalah dia baik dihina tangan orang padakan nang kada bik tangan orang lain hinanya pulang malam aja. Itulah. Jadi dah misalkan jangan bakutek apa? Jangan baging. Rami bener beginco mahabong patok. Salah sangka gimana alim. Asal malim umahnya tuh sekolah. Ujian malim pian apa kasih nih? Napa aja malim je lah urun kayak itu urun je murid di sini kayak itu kah malim asal kui kamu nih umahnya siapa kah turun sekolah bikin gincu apa saat malim mamanya anak turun sekolah iyalah begincu pada begincu berdosa lah kada lo kan kada berdosa deh cuma kan akibatnya tuh nabi dibebaskan begincu kepikirakan nabi begincu boleh begincu tarima habang tuh berataan tibu malim pilih kepala lo deh apa macam-macam ada habang ada pink ada jingga ada ungu ada biru macam-macam warna lo kan sirang ada juga wah tarima tupang pilih kepala malim pelangi alangkah indahmu apa macam-macam warna gincu jadi gue gincu itu kan baik baiknya apa bila tak mulai melanggar peraturan tuh karena nyanyat bila sudah peraturan sekolahan dilanggar walaupun memang dalam agama mungkin kada berdosa tapi itu kan pelanggaran itu sudah membuka keberanian untuk menantang yang lebih besar lagi lalu diadakan ismah ikatan santri ma'had ar-rawdah arti ismah itu terpelihara arti ismah itu terpelihara jangan jadi ismah jangan begincu sarang begincu jadi ismah nangati orang begincu seorang begincunya ini alihnya benar jadi jangan tua ismah aku nih sebenarnya anak kayak mana ketika anak begincu tapi kayak anak buah aku begincu juga nih yang kayak itu tuh lah jadi ismah tak
bahulwakan. Nah, ading-adingnya pulang jangan maulud ke kalung neh. Nah, itu apa? Imbah rajia gincu lah. Banyak yang dapat gincu, sakanya di lokasi itu kada hilang gincunya. Buktinya apa? Imbah rajia gincu, habang pulang bibirnya. Nah, gimana nya manahuri gincunya? Sakti bener lah. Rupanya bukan keturunan ninja soalnya bisa mata gincu. Bang dorang nih. Nah, kalau wasan kita nek. Nah, jadi karena ismah itu diadakan supaya menertibkan peraturan. Jadi judulnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita ini ditagur oleh ismah supaya kita tuh jadi baik. Nah, bila baik di sekolahan karena baik di masyarakat. Yalah. Bila baik lawan kawan, baik lawan mu'alim, baik lawan kuitan. Bila sudah baik kuitan, baik lawan lah. Nah, kenapa jar biniku tuh wani bener lah aku jar ikam detehuk aja binimu tuh bener rancak pakalilah ismah aja, ismah ditamparnya aja mati aja aku kena tamparnya aja. Dan tahu bini jaga ulung oleh aja tahu aja pada bini nak itu aku segada aja bini nang jaga kayak ini aja beri itu aja pakalilah ismah aja. Nah misalnya kan daripada artinya lepas diatur nih. Nah jadi bila wani lawan kakak karena wani lawan mama, wani lawan mama, wani lawan guru, wani lawan guru, wani lawan lah laki. Nah itu toh. Jadi kan intinya pendidikan supaya kita ini apa disiplin. Aja orang lah. Ya Al-Fatihah biniyati sihah wassalamu afiyah husan li sahibatil id fi hadzal yaum parah fadilah. Nah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa alamin ya rabbal alamin. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hari wal ma'al fi innaka sami'ud du'a lana wa li jami'i tullabina wa khususan sahibata yaumil id fi hadzal yaum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah.